Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen Analisa Kripto. Di video kali ini kita akan mengulas untuk token TKO seperti yang udah di request oleh teman-teman di channel YouTube ini. Itu dari Umah Jamur Duren. Katanya coba bahas TKO ke depannya gimana kira-kira. Terima kasih. Oke. Sebenarnya saya mau bahas banyak token, termasuk rekomendasi. Mungkin kalau teman-teman butuh ya yang namanya rekomendasi watchlist, token-token yang berpotensi yang kita sudah bahas dalam segmen analisa kripto ini kan sudah banyak banget. Beberapa saya sudah note mana yang bagus, mana juga yang enggak. Mungkin kita akan bahas itu nanti. Dan ada juga teman-teman yang pengen dibahas soal mana tadi itu ada Excel Group, katanya Excel Group trading marak di kampung-kampung. Ya ini belum sempat saya bikinkan, saya tunda dulu karena saya butuh research lebih dalam lagi seperti apa. Jadi sekarang kita akan bahas yang gampang dulu, TKO seperti apa potensinya. Jadi kalau kita lihat di perdagangan hari ini TKO agak sedikit naik ya, ada di kisaran 5.200 rupiah teman-teman. Supply TKO saat ini yang beredar itu sekitar 160 juta, sementara maksimumnya itu ada di kisaran 500 500 juta supply ya. TKO ini ketika ICO-nya lumayan, buat ekosistem ini lumayan banyak sih yang dimiliki oleh para whales kalau menurut saya. Airdropnya sedikit cuma 10% dan juga tim ini juga punya peranan penting dalam pergerakan dari harga TKO kalau kita lihat dari distribusi tokennya di awal teman-teman. Dan saat ini ya ini adalah token exchange dari centralized exchange bernama Toko Crypto yang sudah diakuisisi oleh Binance dan harganya perlahan-lahan mulai terrecover setelah berhasil diakuisisi Binance ya. Sementara kalau kita lihat dari proses pergerakan daripada holder mereka punya, saat ini ada mayoritas holder ini dengan wallet yang ini teman-teman punya kepemilikan sekitar 67 TKO, sangat besar. Sementara sisanya ada di hot wallet Binance. Ini kayaknya dalam posisi staking ya. Di sana itu sekitar 27%. Dan sisanya kepemilikannya kecil-kecil semua, teman-teman. Jadi mungkin perdagangan TKO ini nggak bakalan terlalu fluktuatif. Mungkin nggak terlalu ramai, tapi juga ya kalau kita berdagang ya ada aja yang jual beli, teman-teman. Jadi mungkin nggak akan terlalu ramai. Dan kalau kita lihat dari korelasi pergerakan harga, DKO sendiri bergerak cukup stabil lah. Kalau kita lihat Bitcoin ini udah volatile sekali ya. DKO masih cenderung stabil. Hari ini Bitcoin ada diperdagangkan di kisaran 21.500. TKO sendiri kalau kita lihat dia bergerak cukup stabil dalam belakangan ini, nggak terlalu volatile. Teman-teman masih di kisaran harga 5 ribuan. Ini kita akan pakai yang IDR. Untuk news, setelah aku cek, nggak ada news terkait dengan toko kripto atau token TKO yang terbaru ya. Masih nihil-nihil aja, jadi mungkin sentimen nggak terlalu banyak untuk saat ini. Kita akan masuk ke price action-nya aja langsung. Sementara dari pergerakan TKO, which is good kalau menurut saya, sementara ini pergerakannya sangat stabil. TKO sebelumnya itu drop sangat-sangat parah teman-teman di perdagangan sebelumnya, terutama di tahun lalu. Ya, harga TKO itu pernah sangat tinggi. Ya, pernah di kisaran berapa? 50 ribuan. 50 ribuan, bahkan pernah sampai di 15 ribu cukup lama. Tapi akhirnya dia turun lagi sampai 5 ribuan. Dan sekarang ini volume perdagangannya udah sangat tinggi dalam belakangan ini, teman-teman. Semoga ini merupakan sebuah tanda balik ya. Kita tahu ini adalah token yang banyak didistribusikan buat reward. Jadi kalau buat harga, menurut saya sih mungkin nggak bisa terlalu muluk-muluk juga kita bilang harganya bakalan ke 50 ribu, apalagi jangka pendek. Ya, sementara kalau kita lihat progresnya sudah membaik dengan volume yang membaik. Cuman buat kedepannya apakah bisa naik lebih tinggi lagi, ya kita harus lihat seperti apa adopsi daripada uh, PKO ke depannya. Toko kripto selaku exchange itu sangat-sangat berperan, terutama kalau mereka melakukan event. Ini bakalan bisa men-trigger harga TKO kembali menguat. Kalau dari yang kita perhatikan saat ini, karena minim news ya, sentimen juga minim, pergerakan TKO juga cenderung uh, stabil. Terus dari segi posisi smart money di market, ya masih cukup aktif memperdagangkan, tapi nggak banyak-banyak amat. Sepertinya memang semuanya pada wait and see terlebih dahulu.
Untuk level-level yang bisa teman-teman perhatikan, untuk TKO sendiri level support ada di kisaran Rp3.000. Ini level support yang ya bisa dibilang bottom, paling akhir pada TKO sementara ini. Dan untuk level resistance yang cukup kuat juga yang bisa teman-teman lihat adalah di 8.500 sampai 9.000-an. Itu level resistance yang mungkin cukup penting buat kita lihat teman-teman. Jika TKO berhasil tembus 9.000-an, maka target berikutnya bisa naik sampai 15.000 ke level resistance berikutnya yang juga nggak kalah kuat di sini. Ya, jadi sementara ikuti step by stepnya dulu. Harga TKO udah lumayan diskon 5.200. Kalau teman-teman ada yang punya barang, menurut saya sih sangat potensi buat naik lagi ke 15.000. Lihat dari pergerakannya saat ini. Tapi kalau untuk jangka pendek, saya rasa nggak terjadi. Mungkin kita butuh waktu sekitar beberapa bulan ke depan. Terutama melihat kondisi ekonomi juga. Kalau semakin membaik, ya bisa aja target ke area-area tersebut teman-teman. 16.000, 15.000 sepertinya cukup potensi kalau teman-teman let's say punya barang di 5.000-an. Ya semoga aja seperti itu. Jika kita lihat di time frame 4 jam sementara ya agak lesu ya, nggak terlalu gimana-gimana. Naik ke 6.700, turun ke 5.000, ya begitu terus teman-teman, masih dalam tahap yang stabil, yang sideways stabil. Jadi kalau dari saya buat TKO gitu aja, karena tidak terlalu banyak sentimen juga. Semoga videonya bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.